Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tema 4I. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita dalam menyerap informasi dari video pembelajaran ini. Baik, kita mulai ya pembelajarannya. Pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari tema 4I pada materi wawancara. Wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi dari orang yang terpercaya. Wawancara dilakukan oleh pewawancara, yaitu seseorang yang bertanya atau mengajukan pertanyaan, dan narasumber, yaitu orang yang memberikan informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara. Wawancara harus menggunakan bahasa yang santun dan baik, serta tidak berpihak kepada siapapun. Hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum wawancara ada dua, yaitu menentukan narasumber yang akan diwawancarai, serta membuat daftar pertanyaan. Dalam menentukan narasumber, seharusnya kita memilih narasumber yang sesuai dengan tema atau topik atau masalah yang ingin kita gali informasinya. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara sebaiknya bertujuan untuk menggali informasi secara terperinci mengenai suatu hal. Maka dalam membuat daftar pertanyaan, kita membutuhkan kalimat tanya. Daftar pertanyaan yang dibuat untuk wawancara juga harus runtut dari pertanyaan yang bersifat umum, kemudian berkelanjutan ke pertanyaan yang bersifat khusus. Nah, apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau reaksi atau jawaban yang diharapkan. Nah, kalimat tanya biasanya menggunakan kata tanya yang sesuai. Ada 7 kata tanya, yaitu apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Biasanya digunakan untuk memulai suatu wawancara. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Sedangkan kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau pihak-pihak yang terlibat pada suatu peristiwa. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab suatu peristiwa itu terjadi. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses pengerjaan sesuatu. Sedangkan kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Nah, dalam melakukan wawancara, ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara ketika mewawancarai narasumber.
Yang pertama, sebaiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada calon narasumber. Kemudian, kita meminta kesediaan seseorang tersebut untuk diwawancarai dengan bahasa yang santun. Sikap yang ketiga, kita juga harus menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat melakukan wawancara. Kemudian kita bisa mengajukan pertanyaan wawancara dengan jelas dan tidak memotong penjelasan narasumber saat narasumber memberikan informasi atau menjawab pertanyaan kita. Sikap yang keenam, jangan lupa mengucapkan terima kasih setelah wawancara selesai dilakukan. Alhamdulillah, materi kita hari ini telah selesai. Jazakumullahu khairan sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Semoga ilmu yang didapat dari video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya dimanapun dan dengan siapapun kita belajar. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya.